Yosua Huta Barat tetap ikut masuk ke dalam rumah mengawal korban Nofriansah Yosua Huta Barat sampai ke hadapan terdakwa Freddy Sambo, SH, SIK, MH, dan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu. Saat itu saksi Kuat Ma'ruf masih membawa pisau di dalam tas selempangnya untuk berjaga-jaga apabila terjadi perlawanan dari korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Sesampainya di ruang tengah dekat meja makan, terdakwa Freddy Sambo, SH, SIK bertemu dan berhadapan dengan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Pada saat itu, terdakwa Freddy Sambo, SH, SIK, MH langsung memegang leher bagian belakang korban Nofriansah Yosua Huta Barat, lalu mendorong korban Nofriansah Yosua Huta Barat ke depan, sehingga posisi korban Nofriansah Yosua Huta Barat tepat berada di depan tangga dengan posisi berhadapan dengan terdakwa Freddy Sambo, SH, SIK, MH, dan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu yang berada di samping kanan terdakwa Freddy Sambo, SH, SIK, MH. Sedangkan posisi saksi Kuat Ma'ruf berada di belakang terdakwa Freddy Sambo, SH, SIK, MH, dan saksi Riki Rizal Wibowo dalam posisi bersiaga untuk melakukan pengamanan bila korban Nofriansah Yosua Huta Barat melakukan perlawanan berada di belakang saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu. Sedangkan saksi Putri Chandrawati berada di dalam kamar utama dengan jarak kurang lebih 3 meter dan posisi korban Nofriansah Yosua Huta Barat berdiri. Kemudian terdakwa Freddy Sambo, SH, SIK, MH langsung mengatakan pada korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan perkataan, "Jongkok kamu." Lalu korban Nofriansah Yosua Huta Barat sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dengan dada sempat mundur sedikit tetap sebagai tanda penyerahan diri dan berkata, "Ada apa ini?" Selanjutnya terdakwa Freddy Sambo, SH, SIK, MH yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa berteriak dengan suara keras pada saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan mengatakan, "Woi, kau tembak, cepat, cepat woi, kau tembak." Seharusnya terdakwa Freddy Sambo, SH, SIK, MH sebagai seorang perwira tinggi di Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat Inspektur Jenderal yang sudah lama berkecimpung dalam dunia hukum seharusnya bertanya dan memberikan kesempatan kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat untuk menjelaskan tentang hal yang terjadi sebagaimana cerita saksi Putri Chandrawati tentang pelecehan yang terjadi di Magelang, dan bukannya malah membuat terdakwa Freddy Sambo, SH, SIK, MH semudah itu menjadi marah dan emosi hingga merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Setelah mendengar teriakan Freddy Sambo, SH, SIK, MH, lalu saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu sesuai dengan rencana jahat yang telah disusun sebelumnya dengan pikiran tenang dan matang serta tanpa adanya keraguan sedikit pun karena sudah mengetahui jika menembak akan mengakibatkan dirampasnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, langsung mengarahkan senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851 ke tubuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan menembakkan senjata api miliknya sebanyak 3 atau 4 kali sehingga korban Nofriansah Yosua Huta Barat terjatuh dan terkapar mengeluarkan banyak darah. Penembakan tersebut menimbulkan luka tembak masuk pada dada sisi kanan, masuk ke dalam rongga dada hingga menembus paru dan bersarang pada otot sela iga ke-8 kanan bagian belakang yang menimbulkan sayatan pada bagian punggung. Luka tembak masuk pada bahu kanan menyebabkan luka tembak keluar pada lengan atas kanan. Luka tembak masuk pada bibir sisi kiri menyebabkan patahnya tulang rahang bawah dan menembus hingga ke leher sisi kanan. Luka tembak masuk pada lengan bawah kiri, bagian belakang telah menembus ke pergelangan tangan kiri dan menyebabkan kerusakan pada jari manis dan jari kelingking tangan kiri. Kemudian terdakwa Freddy Sambo, SH, SIK, MH menghampiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang tergeletak di dekat tangga depan kamar mandi dalam keadaan tertelungkup masih bergerak-gerak kesakitan. Lalu untuk memastikan benar-benar tidak bernyawa lagi, terdakwa Freddy Sambo, SH, SIK, MH yang sudah memakai sarung tangan hitam, menggenggam senjata api
dan menembak sebanyak 1 kali mengenai tepat kepala bagian belakang sisi kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat hingga korban meninggal dunia. Tembakan terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH tersebut menembus kepala bagian belakang sisi kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat melalui hidung, mengakibatkan adanya luka bakar pada cuping hidung sisi kanan luar. Lintasan anak peluru telah mengakibatkan rusaknya tulang dasar tengkorak pada 2 tempat yang mengakibatkan kerusakan tulang dasar rongga bola mata bagian kanan dan menimbulkan resapan darah pada kelopak mata kanan yang lintasan anak peluru telah menimbulkan kerusakan pada batang otak. Selanjutnya, terdakwa Freddy Sambo SIK MH dengan akal liciknya untuk menghilangkan jejak serta mengelabui perbuatan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Kemudian terdakwa Freddy Sambo SH SIK menembak ke arah dinding di atas tangga beberapa kali, lalu berbalik arah dan menghampiri korban Nofriansah Huta Barat, lalu menempelkan senjata api HS nomor seri H2 33001 milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat ke tangan kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Untuk kemudian terdakwa Freddy Sambo SH SIK berbalik arah dan menggunakan tangan kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat untuk menembak ke arah tembok di atas TV. Selanjutnya senjata api HS nomor seri H2 33001 tersebut diletakkan di lantai dekat tangan kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan tujuan seolah-olah telah terjadi tembak-menembak antara saksi Richard Eliezer Budihang Lumiu dengan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Setelah nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat berhasil dirampas sehingga korban meninggal dunia, sekira pukul 17.16 WIB, terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH keluar rumah melalui pintu dapur menuju garasi, dan saat itu terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH bertemu dengan saksi Azan Romer yang berlari ke dalam rumah sambil memegang senjata api karena terkejut mendengar suara tembakan. Lalu secara spontan menodongkan senjata apinya ke arah terdakwa Freddy Sambo SH SIK MH.